kita merayakan hari kelahiran sebuah layanan yang kita sebut Karangasem Ojol, yang mana 2 tahun lalu kita akan flashback kembali. Sebelumnya terima kasih teman-teman driver yang hari ini berkenan hadir. Ya, berurutan dari driver 9, 10, 11, ada 12, driver 15, terus driver 16, rodanya 17, Pak Endra, driver 20, Pak Agus, driver 22, Pak Sutama, driver 23, Pak Agus, kemudian 26, Pak Warce, dan 27 Yuli. Ini satu-satunya driver perempuan yang ada di barisan tim Karangasem Ojol. Teman-teman yang mau flashback sedikit, ya, perjalanan Karangasem Ojek Online yang berusia 2 tahun ini tidaklah mudah. Jadi kita butuh inovasi ekstra untuk sebuah perkembangan era digital. Ya. Kita tahu bahwa aplikasi kita saat ini masih domainnya di luar Bali. Kita masih istilahnya sewa domain atau server. Yang jelas ke depan ya mudah-mudahan ada inovasi yang ekstra agar kita bisa maju. Oke, teman-teman, kenapa juga mungkin kenapa sementara APK dan driver dimatikan? Karena kita tahu ada teman-teman yang menggunakan kilometer atau map Karangasem Ojol untuk menentukan dari sebuah layanan. Ya. Jadi itu sementara kami matikan agar yang lain tidak menggunakan sistem kita dalam sebuah layanan yang artinya menggunakan aplikasi kita untuk sebuah layanan mereka. Jadi untuk sementara kita matikan, dan beberapa warung, ada beberapa warung juga sering menggunakan untuk delivery mereka. Oke. Sebenarnya saya tidak ada permasalahan kalau warung-warung kita tidak ada problem kalau mereka memiliki delivery masing-masing. Itu hak mereka. Itu adalah ini mereka. Tetapi ketika mereka menggunakan kita, jadi kita juga harus berpikir bahwa ini belum saatnya kita share. Ya. Jadi 2 tahun perjalanan Karangasem Ojek Online, ya, hingga sampai ada di sini, ya, di ruangan Niki, yang sebelumnya di bawah, yang sebelumnya lagi yang diingatkan oleh anak yang bahwa kantor kita, kantor ojeknya dulu di sana, dia di tempat itu. Ya. Artinya anak-anak saja selalu mengingat bagaimana dari sebuah perjalanan. Oke. Kembali yang akan flashback 2 tahun lalu, Tiang mencoba untuk mengeluarkan video ini dengan banyak keterbatasan. Oke. Jadi saat kita ada di posisi sekarang ini, kita tidak mestinya lupa akan proses sejarahnya. Oke. Jadi silakan Pak Sudrina. Semua saudara. Maret 2019, ya, dengan modal HP yang dibawa Lanang sekarang, ya, itu dari Indonesia. Ya. Waktu itu saya tidak punya motor, ya. Tidak punya motor. Ini berperangan dia modal motor dari Indonesia saja. Mencoba buka layanan Karangasem. Saat itu saya nggak punya motor. Mungkin motor yang diviralkan oleh Mbak Yunda Alisa itu kemarin itu bukan motor saya. Ya, itu motor yang saya sewa 40.000 per hari untuk
saya gunakan layanan Karangasem Ojol. Ya. Jadi ini sebelum kalau dia ngerti waktu itu dia pasti paham. Ya. Jadi ketika saya buka itu pun motor itu saya cari ya di mana orang yang sewakan motor dengan harga murah, nggak ada, sampai sekarang pun belum ada yang menyewakan motor lagi. Ya. Jadi kebetulan saya ketemu, saya ada saya adakan pendekatan dan dikasih dan langsung ada dipercayakan ya silakan gunakan motor ini. Dari sana banyak hal yang saya lakukan dan belum tentu layanan ini sepenuhnya diterima. Oke, 1 bulan jalan itu kurang lebih bukan belum tiap hari ada order ya, baru 3 hari sekali baru ada order, 4 hari sekali baru ada order ya. Hingga akhirnya ini terus yang tekuni bersama anak yang dulu dia ikut sering yang ojek, makanya dia tahu Tingan sampai malam itu saya sering antar sama bagaimana perjalanan dari Karangasem Ojol. Jadi selang 2 bulan karena layanan ini memang benar-benar diminati dan dibutuhkan ya, baru hampir setiap hari ada order 5, 10 ya, itu maksimal 5-10 order, 5-10 order hampir setiap hari dan saya tekuni ya, dan teman-teman banyak yang repost layanan ini ya, hingga akhirnya saya waktu pikir setelah bulan Mei ada order Maret, April, Mei ada setiap hari order sekitar 25 sampai 40 order ya. Saat itu baru saya putuskan untuk ngajak orang untuk ikut bersama saya mendirikan ya, namanya Pak Suite ya, jarang dia kesini dan saat ini dia juga komunikasi dengan saya ya. Kemarin saya sempat ketemu dan saya minta nomor WA-nya yang bisa komunikasi lagi ya. Setelah itu terus mengalami peningkatan dan saya juga punya skill drive untuk mobil. Ketika saya ada orderan untuk mobil, saya harus terpaksa ke Denpasar. Orderan ini tidak di Karangasem tidak bisa diselesaikan atau Pak Suite dulu kewalahan untuk melayani seorang diri ya. Karena itu saya minta Pak Adi ikut ya. Makanya ada driver 1, driver 2, kemudian ada driver 3 Pak Adi ya. Jadi dengan hadirnya Pak Adi ini, karena kebetulan beliau punya kawan banyak ya, satu sisi juga kepala lingkungan ya, itu juga kawan-kawan SMA, kawan-kawan Instagramnya banyak. Ketika beliau share layanan ini, akhirnya bertambah banyak ya, bertambah banyak orderan ya, tambah banyak lagi orderan ke Denpasar juga lumayan banyak, hampir setiap hari ada. Makanya kita butuh bantuan Pak Pusuranto yang muncul itu untuk ekstra orderan Denpasar saja. Jadi kalau ada orderan Denpasar, Pak Pusuranto yang jalan. Jadi kita bertiga ini 1, 2, 3, 4 ada di Karangasem. Oke. Kemudian karena terus bertambah dan Pak Mahadi juga karena layanannya juga banyak, dia melayani masyarakat luar negara, kemudian aktivitasnya kuliah dan lain sebagainya. Jadi aktivitasnya ini terbagi hingga akhirnya yang memutuskan untuk nambah driver lagi ke Pak Lanang ya, dengan driver 5 ya. Dan di sana
ada atmosfer rasa semangat ya, semangat kita untuk terus mengembangkan ya, sehingga layanan ini semakin dikenal oleh masyarakat Karangasem, khususnya di dalam kota dulu ya. Oke, dengan itu kemudian ada order banyak lagi ke luar daerah, ke Bandung, ke Sidemen, ke Bungkung, ke Sakit, yang mana mereka minta di delivery ke sana. Dulu kita putuskan untuk menambah depot lagi, yaitu depot 6 Pak Mamang Gubernur ya, yang terjadi Sosro. Oke, itu jarak sampai 6. Kemudian ya, karena banyak yang meminta layanan ini dalam bentuk aplikasi ya, tiba-tiba ada teman anak muda WA saya ya, entah dari mana dapat WA-nya, ingin ketemu dan memperkenalkan domain aplikasi ya, yaitu Pak Sutrisna yang pojok di sana ya. Ketemu, saya sudah jelaskan bahwa layanan itu menggunakan layanan WA dan gampang sekali ditiru dan gampang sekali diadopsi oleh orang lain ya. Dan layanan Pak Sutrisna datang menjelaskan ini domain aplikasinya seperti ini, dan beliau juga sedang mempelajari waktu itu. Kebetulan saya juga karena sering upload ojek online, pasti domain-domain yang terkait dengan ojek online pasti akan masuk ke wall Karangasem ojek online ya. Dan jangan cek, dan kita rasa platformnya juga dapat kita terima dan dapat kita gunakan, makanya yang minta Pak Sutrisna untuk menggarap itu dan menyelesaikan itu ya. Itu beliau juga ikut ngedrive kami, kalau nggak salah dulu pertama kali ngedrive saya ajak ke Denpasar, ngambil box 4 dus ya Pak ya, ngambil ini 4 dus ya, itu dibantu pakai tiang menyangga oleh mas-mas di Denpasar itu, sehingga bisa kita bawa berdua. Benar lagi ya. Jadi sambil jalan beliau mengerjakan aplikasi ya, sambil jalan juga karena layanan ojek online ini terus diminati, sehingga ada kebutuhan kar ya, kayak kebutuhan mobil. Waktu itu mobil ada sih teman saya Chandra Parwati itu ngasih saya mobil untuk digunakan, mungkin ada yang kenal. Tapi itu tidak cukup ya, karena permintaannya juga cukup banyak ya. Sehingga suatu hari datang Pak Gunawan WA tiang ingin ikut gabung ya. Dan kami tidak terlalu banyak basa-basi karena kita juga belum paham bagaimana perhitungan kar, perhitungan mobil, apa jaraknya dan lain sebagainya. Yang jelas kita berdua bersepakat, ayo jalani dulu ya. Kita pakai perkiraan manual aja, hitung-hitungan aja, yang penting orang yang menggunakan tidak dirugikan, mereka dapat kita layani ya. Hingga sampai sekarang ya, layanan car online itu sudah mengantar banyak sekali customer keluar daerah, bahkan malam-malam itu yang sering mengantar pasien ya. Pak Gunawan pun, yang selalu sama Pak Gunawan, sering memberikan free untuk orang-orang yang benar-benar tidak punya ya. Ketika beliau ditelepon, Pak Gunawan tolong antar keluarga saya begini dan sebagainya, dia lihat oh orangnya begini, dalam kategori tidak punya, tapi beliau tidak minta bayaran ya. Saya sangat senang sekali bertemu dengan orang-orang seperti itu, dengan Pak Gunawan ya, hingga beliau juga mensupport apapun aktivitas kantor dengan mobil beliau ya. Jadi baru usahanya juga lancar, dan apapun terkait dengan car online beliau bisa atasi, dan beliau bisa berbagi dengan pasti dengan siapapun yang bisa, misalkan mengendarai kendaraan, bisa nyetir ya, kita juga akan bagi. Lebih baik kita bisa istilahnya multi talent untuk hal ini.
Ya, beliau kita tempatkan di driver 8. Oke, hingga ada generasi-generasi driver selanjutnya. Dan teman-teman, kita tahu saat ini kondisi COVID, ya, jelas ini merubah atau mengubah peta ekonomi, ya, bagaimana perubahan ekonomi. Tetapi asumkare kita masih bisa bertahan, ya. Yang lihat laporan beberapa bulan ini, ya, survei semua orderan di atas 100, rata-rata 100. Kemarin saya cek ada 103, walaupun saya sudah bingung, ya, kondisi ekonomi lemah, terus uang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak, ya. Tetapi order survei di angka 100, ya. Itu yang membuat yang bahagia, bahwa artinya teman-teman ini mendapatkan jatah masing-masing untuk pendapatan masing-masing, ya. Dan terus terang sebagai manusia yang biasa, saya mungkin juga yang namanya pendapatan atau income pribadi, tetapi itu tetap, ya, teman-teman yang ajak di awal-awal berintis ini untuk kita adakan di nomor 3, ya. Jadi dulu saya pernah ditanyain sama Pak Mangadi, kenapa kita harus perlu operator dan lain sebagainya. Padahal dulu kita di jalan aja bagi-bagi orderan masih bisa, itu alasannya. Ya, Pak Mangadi di tengah, saya di barat, kemudian Pak Lanang di timur, dan di sini dibagi-bagi. Jadi karena semakin banyak layanan yang harus kita miliki dan permintaan juga banyak, ya. Contohnya sekarang ada Masal, ada Pijet, ya, Bu Yuli yang hadir, ya. Beliau juga susah, ya, dalam keadaan di Denpasar, di stop kerjaannya, ya. Kemudian pulang ke Karangasem, coba memperkenalkan layanan Masal, ya, beliau jalani dengan baik, ya. Mudah-mudahan sampai saat ini dan seterusnya tetap bisa menjalankan. Oke, kalau teman-teman mau masak silakan hubungi beliau. Oke, Pak Driver 9 sudah pernah juga masak. Oke, jadi kalau ada keluhan masak sama beliau. Oke, terima kasih buat Yuli. Jadi teman-teman, kita butuh inovasi. Oke, inovasi yang membuat kita untuk lebih dipercayai dan disayangi, ya. Kemarin ada jingle, kemudian ada perubahan logo dari yang dipakai sama Pak Suartono sekarang seperti ini. Ini ada yang perubahan paradigma yang memang perjalanan kita tidak langsung naik, perubahannya signifikan. Oke. Banyak hal-hal yang belum kita lakukan sesempurna, ya, agar layanan ini sempurna, ya, lebih artinya lebih diterima lagi oleh masyarakat, ya. Jadi teman-teman, saya hanya ingin memastikan bahwa teman-teman yang ada di layanan Karangasem Odol ini yang melayani masyarakat berada dalam satu rel yang sama, satu visi yang sama, ya. Kalau ada kekeliruan kita bahas di grup, sudah ada titik temu besar. Oke. Kita ingin melakukan perubahan-perubahan itu dengan dukungan dari teman-teman, bukan dari yang sendiri atau dari Pak Lanang sendiri atau dari Pak Sutisna sendiri atau dari Pak Sutisna. Makanya kita adakan sebuah pertemuan, misalkan di tanggal 8 kita adakan secara terus-menerus, dan di sana letak kita juga menghargai mitra-mitra dari aplikasi, ya. Di sana kita memperkenalkan tempatnya, kemudian memberikan sebuah tanda kenangan yang kita pajang di sana,
dan kita pastikan driver kita terus menerus datang ke sana. Ya, itu yang kita inginkan. Dan kita juga terus terang kita belum mampu menjangkau semuanya. Karena satu, banyak peran aktif mitra yang belum maksimal. Ya, kita dengan sistem seperti ini, terus terang kita sudah kewalahan seperti ekstra luar biasa. Ya, yang bekerja ekstra, kadang sampai malam, kemudian lanang juga ikut bantu sampai malam untuk terus menjaga eksistensi. Jadi semakin banyaknya peningkatan order, semakin aktifnya mitra dan komunikasi yang baik antar driver, antar operator, itu akan menunjang kinerja dari sebuah layanan. Ya. Jadi saat ini posisi kita ada dalam posisi yang cukup baik untuk kita dalam pengembangan. Dan Tiang sudah bicara sama teman-teman pakai sandal. Dan Tiang juga sudah bicara dengan teman-teman, mari kita naikkan grade agar teman-teman punya titik aman. Ya, kemarin Tiang baca track recordnya Pak Parker dengan tracknya 10 sampai 15 kali track per hari, Juli 10 sampai 16 track per hari. Ini yang kita akan tingkatkan. Dengan semakin banyaknya value atau drive teman-teman per hari ini, otomatis pendapatan teman-teman naik, pendapatan operator kantor naik, dan apapun kebutuhan teman-teman kita bisa bantu. Kita bisa sharing lagi, kita hitung-hitungan, ini uangnya buat apa, ini uangnya untuk pengembangan di mana, ini uangnya untuk di mana. Ya. Pikir, ya, yang baca kok laporannya, ya, Pak Suardano naik, ya, 10 sampai 16, bahkan kemarin bisa sampai 20, ya. Yang niki-niki harus kita gunakan untuk pemicu untuk menaikkan semangat kita untuk bekerja. Ya. Yang stabil Pak Bukron stabil bisa sampai 13 kali, ya. Pak Agus stabil, ya. Walaupun memang ada fase naik turun, ya kita nikmati, ya. Tetapi di operator akan terus berpikir bagaimana teman-teman dapat kerjaan, dapat job. Ya. Jadi kalau 1 jam aja teman-teman nggak ada job, kita udah pusing. Ya, gimana caranya biar teman-teman dapat job? Ya, makanya banyak kita ambil, kita sharing, ya. Kalau tahun lalu saya baca laporan itu ada di angka 60, ya, 60 order. Tapi di saat sekarang masih pandemi, angkanya sudah survei 100, artinya ada hal-hal yang bagus untuk kita perbaiki. Ya. Dari 60, 100, kemudian kita juga ada perubahan sistem dari sistem 2000. Kalau dulu dengan 60 order kali 2000 ada 120.000 rupiah masuk ke kantor setiap harinya selama sebulan kali 30. Ya, itu menggaji, kalau tidak salah itu ada 3 operator ya waktu itu, ya. Ya, itu bebannya berat sekali. Ya, dengan perubahan sekarang, ya, ada peningkatan, kemudian ada sistem 20% untuk driver, ya, itu akan menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, menunjang dari kinerja kantor kita. Oke. Jadi perubahan-perubahan ini harus kita ikuti bersama, teman-teman. Ya, ada hal-hal miskomunikasi, silakan coba tanyakan ke kantor. Seperti kemarin kasus Deani itu menjas bahwa kita tidak profesional, bahwa sebenarnya kita sudah menjelaskan ke driver sistem kita adalah sistem saldo.
Ya, waktu itu sistem saldo. Ketika saldo habis, secara otomatis warung tutup. Ya, itu ya seperti miskomunikasi nih. Semestinya hal-hal ini bisa diamini, bisa dimengerti bahwa ketika warung otomatis tutup berarti saldonya habis. Ya, seharusnya harus isi saldo. Ya, karena pengembangan sistem aplikasinya saat itu ya begitu. Betul ya Pak Sebenarnya harus pakai saldo agar kita juga di kantor nggak hitung lagi pendapatan kita 3.000, karena sistem saldo itu memotong secara otomatis pendapatan untuk aplikasi. Ya, jadi semestinya tidak ada alasan bahwa yang penamaan itu. Padahal kami sudah jelaskan bahwa sistem saldo itu kalau saldo habis berarti warungnya otomatis tutup. Ya. Itu miskomunikasi. Ya. Tetapi baguslah miskomunikasi itu sehingga ada kesepakatan bagaimana warung itu sepakat bahwa menyediakan layanan khusus untuk driver, yang kedua memberikan diskon khusus untuk driver, untuk kantor lewat driver. Artinya saya tidak ada driver, tidak ada keraguan lagi kalau ke sana. Ya, beli nasi sekian, artinya kita sudah mendapatkan feedback langsung. Ya, tanpa ragu lagi. Ya, terima kasih. Artinya ada miskomunikasi saat itu, kita perbaiki dan mudah-mudahan miskomunikasi yang lain juga bisa kita perbaiki. Oke. Jadi teman-teman ke depan kita ingin melakukan sesuatu yang lebih dan perlu inovasi yang lebih dan semangat yang luar biasa dari teman-teman driver. Ya, yang tahu kadang-kadang rasa jenuh juga menghinggapi driver ya. Tapi ayo kita nikmati itu. Dan yang juga selalu berpikir bagaimana agar ada kenyamanan di driver. Ya. Apa syarat nyamannya dia juga belum masih pelajari. Ya, mungkin driver nyaman menggali, kemudian driver itu mendapatkan fasilitas lebih, hak lebih, kemudian di warung juga mitra-mitra itu selalu menyambut baik kita dan mempercepat layanan, bukan memperlambat layanan. Ya, agar kita driver ke enak ya yang galang lewat belakang dan sebagainya. Ya, itu yang perlu kita kembangkan dan yang minta teman-teman di grup itu untuk saling support. Ya, support kan. Ya. Kekeliruan pasti ada nih. Dan yang pastikan ini adalah sebuah pembelajaran yang sering waktu itu yang sering membuat kesalahan dan yang juga berusaha dan selalu mendisiplinkan diri untuk minta maaf. Ya, mohon maaf untuk layanan kita kan. Ya, mohon maaf atas kesalahan. Ya, gitu kan. Teman-teman yang berharap ruangan ini tahun depan sebagai tempat yang menyenangkan, ya, tempat untuk kita bergembira bersama. Ya. Kesedihan ya biarlah untuk kita di rumah ya, kalau ada problem kesedihan biarlah kita itu tempatnya di rumah. Ya. Kita tahu pressure untuk teman-teman dalam sebuah layanan ini luar biasa. Ya. Tapi yang terpenting mari kita saling mendukung di sini. Oke. Tetap saling mendukung, tetap saling mensupport. Ya. Terserang kita juga masih memiliki energi emosi atau tensi saya tinggi. Ya, terserang masih ada sebagai manusia dan masih punya kadang-kadang yang legas untuk menyampaikan ke teman-teman. Ya. Dan saya mohon maaf kalau ada itu sengaja saya lakukan. Tapi yang jelas kita ingin menciptakan suasana yang baik, ya, hingga kita bisa melayani orang lain dengan baik. Ya. Terutama ya
terang pagi-pagi ya coba kita terutama teman-teman yang memulai di saat pagi ini ya, karena teman-teman ini yang membuka pintu terang rezeki kita tiap hari ya. Jadi jam 6 pagi kita udah buka pintu terang kita untuk melayani teman-teman ya. Di sini kita support dengan rasa bahagia di pagi hari ya. Dan itu juga kita tunjukkan di medsos dengan bagaimana kita menyapa teman-teman di media sosial. Dan fungsi media sosial kita bukan hanya untuk jualan jasa kita, tapi bagaimana mereka berkomunikasi aktif dengan kita lewat layanan media sosial ya. Justru itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kita ya. Yang tahu akan banyak nyinyiran, akan banyak yang tidak sepakat dengan layanan kita atau tidak sepakat dengan hal-hal yang kurang berkenan yang mungkin kita buat secara tidak sengaja ya. Dan mari sama-sama kita perbaiki itu. Oke ya, ada jingle karena semua dia online, kemudian aplikasi masih aktif, ada teman-teman memang siapapun bisa buat aplikasi, siapapun bisa buat layanan, tetapi yang survive dan tetap ada dan kita upayakan tetap ada ya. Ketika ada orang order, ada driver yang siap jalan ya. Jadi dengan berbanyak orang kita tidak pusing untuk melayani setiap orang ya. Jadi teman-teman kita butuh kerjasamanya lagi ya. Kalau ada hal-hal yang kreatif itu kita up semaksimal mungkin ya. Era digital ini butuh orang-orang kreatif, butuh pemikiran kita yang ekstra luar biasa untuk memperkenalkan hal kreatif kepada yang lain. Oke, itu teman-teman panjang lebar yang bicara, tapi intinya ada sejarah, ada perjalanan. Ada 2 tahun perjalanan Karangasem Ojek Online ada di sini ya, disupport teman-teman media, disupport ini kejaksaan negeri yang support ya, luar biasa ya. Dengan keterbatasan kita, dengan kesederhanaan, dengan modal yang sudah sampaikan seperti tadi ya, yang berharap teman-teman paham bahwa proses ini tidaklah mudah. Oke, teman-teman sedang ada di proses, tapi sudah sambil menikmati proses ini. Ya, yang baca, kalau yang baca order tiap hari lihat di buku, kalau itu bagus untuk teman-teman yang senang. Ya, kalau yang lihat ordernya cuma 5, 3, 4 ya atau 6, itu saya sudah berpikir ya, bahkan kadang-kadang sampai jam 2 berpikir apa yang harus saya lakukan ya, apa yang harus kita lakukan ya. Memang kita butuh person orang lain untuk membantu kita, tapi zaman sekarang memang kita harus ada perhitungan ya. Selain kreativitas, selain ide-ide baru, ide-ide segar untuk kita bersama jalani, itu yang harus kita banyak kembangkan. Oke, terima kasih teman-teman senior ya, Pak Di, Pak Budi ya, yang mohonlah komunitas ini disampaikan lebih lanjut ya, bahwa kita ada layanan ini, dan teman-teman yang lain sampaikan bahwa ada layanan Karangasem Ojek, karena masih banyak yang belum tahu ada layanan ini ya. Semakin banyak kita punya pelanggan, semakin banyak kita punya pelanggan aktif, pasti kita akan lebih survive. Silakan Pak, ini bagus. Ini Pak.